Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Kita selalu yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pemeliharaannya sempurna bagi kita sampai detik ini. Dia Allah yang begitu baik, sungguh baik, sangat amat baik. Layaklah setiap kita untuk memuji menyembah Dia, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sampai detik ini. Bila kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita memuji, menyembah Dia, menaikkan syukur kita untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri, untuk kami menikmati kebaikan-Mu, menceritakan kasih-Mu, dan sungguh dan selalu membawa nama-Mu di dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kami selalu rindu hidup kami menjadi satu kesaksian bagaimana Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami, juga mengasihi mereka orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami siap menaikkan syukur kami siap untuk memuji menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak untuk terima setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur bagi-Mu, karena nama-Mu. Haleluya. Kasih dan setia
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk tinggikan, agungkan nama-Mu. Kami siap bersama umat kudus-Mu di tempat ini menaikkan syukur kami kepadamu. Layaklah Engkau Allah yang kami sembah. Yesus Kristus Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, berapa banyak kita yang sudah menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Beri tos sekali diri kita.
pernah khawatir. Amin. Dengan Tuhan kita pasti bisa. selama-lamanya. Haleluya. Untuk berjalan bersama Dia, kita membutuhkan hati yang terus terbuka, telinga yang selalu mendengar suara Tuhan. Karena kita tahu, kita yakin bahwa kita ada di telapak tangan-Nya. Rancangannya bagi kita, rancangan damai sejahtera untuk menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Biar melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, setiap kita semua semakin mengasihi, mencintai Tuhan, semakin bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Dia. Haleluya.
firman-Mu. Kami menyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap nafas kami, Kaulah Tuhan atas hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, sehingga setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ketika mendengar kebenaran firman Tuhan itu boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Halo Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, juga Kak Erna yang sudah memberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kalau di itu apa judulnya, berbuah bagi kemuliaan Allah. Berbuah, kemarin saya nggak share Mika, tetapi dia sudah suruh kasih ayat dalam Yohanes 15. Nanti kita sama-sama membacanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang petani ketika menanam sebuah pohon, tentu saja yang ada di dalam benak pikirannya ketika orang menanam pohon itu pasti, ya contoh kalau menanam pohon rambutan lah ya. Kalau nanam rambutan, kepinginnya Bapak Ibu Saudara terkasih sebagai seorang petani mengharapkan buahnya ini nanti berbuah lebat. Nggak ada petani yang cuma iseng, aku tanam saja, aku tanam, terserah kamu mau berbuah atau tidak. Nggak ada ya. Pasti semuanya petani mengharapkan akan panen buah. Kalau bisa yang buahnya sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Lukas 13 di situ disampaikan dia mencari buah, ternyata tidak ditemukan, sampai akhirnya akan ditebang karena tidak menemukan buah. Satu pertanyaan untuk kita semua, nggak perlu dijawab, jawab masing-masing. Apakah kita sudah berbuah? Nggak perlu dijawab, itu adalah pertanyaan dalam masing-masing pribadi. Orang saya membaca ya, waktu ini membaca namanya pohon, kalau dia berbuah, nggak pernah namanya pohon ketika lapar aku akan makan buah. Dia pohonnya makan buahnya sendiri, nggak ada ya, nggak ada. Yang ada itu orang-orang di sekitar yang makan buahnya. Yang ada kelelawar makan, ada juga itu. Tetapi kebanyakan sih manusia, rambutan, mangga, itu semua manusia yang makan. Ya, makhluk lainnya secukupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah suami atau istri pasangan hidup sudah merasakan buah kerohanian kita? Apakah rekan sepelayanan kita sudah menikmati buah kerohanian kita? Apakah tetangga? Coba deh ditanya. Itu adalah introspeksi. Kita tidak perlu jadi hakim bagi satu sama lain. Itu cuma introspeksi diri bagi diri kita. Apakah ketika saya datang, ketika orang berkumpul, saya datang, semuanya minggir deh sendiri
sendiri, semuanya hilang. Atau ketika orang sedang berkumpul, kamu datang, kehadiran kita begitu diharapkan. Itu bisa jadi introspeksi. Kalau ada lagi nih, apakah sesama pengguna jalan juga menikmati buah kita? Atau jangan-jangan ketika lampu merah pun kita asal serobot dan akhirnya terjadi kecelakaan? Hari ini kita mau belajar bagaimana kita boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau di dalam ayat yang kedua ya, di situ dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ranting, saya ada bawah. Saya buat kertas. Saya coba beri gambar ya, walaupun saya tidak pintar menggambar. Ini adalah pohon. Nanti suatu hari GKB juga akan memiliki. Saya nulis di sini, di situ langsung. Ya, puji Tuhan. Pokok anggur, kalau di dalam firman Tuhan bacaan kita ada tulisan pokok anggur yang benar. Kalau ada pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Yang tidak benar. Nah, ini adalah pohon anggur. Nggak kelihatan ya? Anggap saja melihat. Anggap saja lihat dengan iman ya, tolong kerahkan semua iman kita. Haleluya. Gitu, jadi semangat ya. Ini adalah pokok anggur yang benar. Sesuaikan dengan bacaan ya. Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Dan artinya ada pokok anggur yang tidak benar. Lalu dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ternyata ada ranting yang tidak berbuah, ada ranting yang menghasilkan buah. Jadi ternyata ada loh, ada ranting yang memang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Baca ya, dalam ayat yang kedua, setiap ranting ada yang tidak berbuah dipotongnya.
Siapa itu ranting yang tidak berbuah? Jadi waktu ada ranting yang berbuah, itu bicara tentang anak Tuhan yang sudah terima Tuhan Yesus, dan dia hidupnya menghasilkan buah, bermanfaat bagi saudara seiman, bermanfaat bagi sekelilingnya. Dia menghasilkan buah. Itu orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Ternyata ada ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah, di situ bicara tentang ada orang yang sudah lahir dari sono, sudah jadi Kristen, Kristen dari bayi, bahkan masih di kandungan pun sudah Kristen. Artinya bisa saja dia belum terima Tuhan. Ada kan Kristen KTP, ada kan? Ada ya, Kristen KTP. Ini ranting yang tidak berbuah, bicara tentang orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus. Sama-sama nanti waktu Natal semua pada berbondong-bondong. Di situ ada yang sudah berbuah, ada yang tidak berbuah. Kan biasanya yang KTP itu munculnya waktu Natal dan luar biasa. Jadi waktu jangan dulu senyum-senyum baru bilang itu nyindiran. Tidak ada ya. Saya bicara semua tahu kalau Natal dan Paskah semua, baik yang terima Tuhan, baik yang belum terima, pasti datang. Nah, di situ juga ada orang-orang yang rajin ke gereja, tetapi cuma ya memang ke gereja. Bahkan ada orang yang ngakunya Kristen pakai salibnya segede yang di dinding kali, sampai jalannya harus membungkuk karena keberatan salib, supaya orang lihat, supaya setan lihat bisa nalih katanya, karena takut lihat salibnya yang besar. Nah, jadi orang yang sudah datang aktif, yang ngakunya Kristen, belum tentu dia percaya Yesus. Lalu kita lihat dari mana dong orang tersebut? Ya lihatlah dari buahnya. Ketika orang yang katanya percaya Tuhan Yesus, kayaknya begini, orang yang percaya Yesus artinya dia pasti mentaati. Jadi kalau orang percaya Yesus kelihatan dari kelakuannya, dari perilakunya. Pujian tadi kan mengatakan, kunyatakan engkau ketika mulut berbicara itu hatinya percaya, ditunjukkan lewat perilakunya. Nggak ada orang bilang aku percaya tapi dia punya kelakuan tidak merepresentasikan pengakuannya. Kemarin ya ada yang ikut melihat liputan dari Paus Fransiskus itu ya. Saya melihat aja itu orang itu berbondong-bondong, nggak lihat lagi agama, nggak lihat lagi besar kecil, nggak lihat tua muda, semuanya berbondong-bondong. Kenapa? Ternyata dia datang dengan segala kesederhanaan, padahal negaranya kaya katanya, ibaratnya dia konglomerat istilahnya, tetapi dia kok pakai pesawat komersil, dia kok pakai mobil yang biasa lah ya, bukan mobil-mobil yang mewah. Nah, kalau kayak begitu, kalau saya mampu bisa naik Alphard, tapi saya memilih, saya pakai bajai mungkin, itu artinya pilihan kan? Pilihan kan? Bukan karena terpaksa deh, Alphard sudah dijual, naiknya bajai. Enggak kan? Itu adalah pilihan. Dia mampu, tapi dia tidak menggunakan itu. Luar biasa loh. Dan ketika orang bisa, saya sampai heran. Mereka begitu melihat, sampai aduh aku terharu. Saya baca tuh netizen komen-komen, FYI katanya orang anak muda sekarang. FYI apaan sih? FYI for your info.
Dibilang buat tahu-tahu aja nih ya. Waktu dia, kenapa sih kamu nangis? Ya ampun, itu dia tuh kok datang tuh bisa kayak damai, sejuk katanya, sejuk. Padahal bangsa habis saling menghujat, pemimpin negeri dihujat, segala cacian dan makian. Dan ketika itu terjadi, Paus datang. Tidak ada yang kebetulan. Saya melihatnya itu Paus. Orang begitu. Jadi ada seperti satu kerinduan bagaimana orang itu sebetulnya membutuhkan kasih sayang, terwujud, termanifestasikan lewat kehadiran Paus yang digambarkan dia seorang yang kaya raya tapi datang dengan sederhana, dengan segala kesederhanaan. Dia menolak duduk di belakang, dia duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai, bukan mengendarai kuda, itu kan lagu pada hari Minggu. Itu bukan, saya tidak menyanyi lagu itu. Dia sudah ini bakalan duduk di tengah, nggak tahunya itu berubah, dia milih duduk di samping Pak Supir, Pak Kusir. Dia milih. Ini kan mau gambarkan apa? Bagaimana bangsa Indonesia, bangsa kita ini merindukan, membutuhkan kasih sayang. Hei, tidakkah kamu tahu Tuhan Yesus lebih dari Paus? Tuhan Yesus bukanlah dikaya, Dia pemilik jagat semesta. Dia tinggalkan segala fasilitas datang ke dunia. Untuk siapa? Untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebetulnya bukan cuma kita, untuk seluruh umat manusia. Tuhan Yesus nggak pernah kotak-kotakin, aku mau datang untuk kamu saja. Enggak, Dia untuk semua umat manusia yang percaya kepadanya. Tuhan, orang-orang begitu merindukan kasih sayang. Seandainya itu cuma satu manusia, otomatis kalau dia sudah bisa datang, seorang Paus datang sampai orang bisa merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, merasakan adem banget sih dari dia punya tatapan, dari segala yang dia lakukan. Orang itu bisa terimpartasi. Duh, sejuk banget ya. Coba kalau kita semua di sini berbuah seperti yang diharapkan Tuhan, kita semua jadi, kita berbuah, kehadiran kita menjadi berkat bagi tetangga, kehadiran kita menjadi berkat bagi teman-teman satu gereja, kehadiran kita kan luar biasa. Apalagi kalau seluruh gereja berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Itu satu manusia, dia pasti punya hubungan dengan Tuhan. Gak mungkin dia gak punya hubungan dengan Tuhan sehingga dia bisa impartasikan kasih itu. Itu semua hanya karena kasih. Gak bisa loh kita lakukan itu kalau hati ini gak ada kasih. Gak bisa, itu pasti terlihat. Kasih itu pasti terlihat. Kerasa gak Pak Dino bahwa segala yang dilakukan istri itu karena dia mengasihi? Padahal sudah capek, sudah ngantuk, tapi dia harus siapkan makanan untuk besok, siapkan masakan untuk suami, karena dia mengasihi. Sama, kasih itu pasti terasa, bukan basa-basi. Kalau cuma sekedar basa-basi, kita pasti tahu loh, pasti terasa. Kasih itu nggak pura-pura. Jangan cuma sekedar basa-basi, pasti kerasa, nggak mungkin. Bapak Ibu Saudara terkasih, itu tadi ranting yang tidak berbuah, yang belum terima Tuhan Yesus, yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tahu kan Bapak Ibu Saudara terkasih, ada yang namanya tempat di mana di situ ada sebagian mayoritas Kristen, tetapi kehidupan mabok, judi,
gonta-ganti pasangan free sex adalah hal yang biasa? Tahu? Ada kan tempat itu? Tahu nggak? Tahu kan? Jangan papa nggak tahu lah. Ya sudahlah, anggap aja tahu ya. Ada. Dan di situ ngakunya Kristen loh. Mayoritas justru Kristen. Apa nggak lu saudara? Nggak lu saudara? Mabuk, judi, gonta-ganti pasangan itu adalah hal biasa. Tuhan tolong aku. Bapak Ibu Saudara terkasih, waktu Yohanes 15 ini ditulis, itu Yudas sudah nggak ada. Dia waktu itu di Yohanes 13, di situ sudah diceritakan bahwa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Bayangkan 12 murid ini tiap hari melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus kerjakan, apa yang Tuhan Yesus perkatakan di depan mereka. 12 murid itu aja satu bisa mbahlewo. Jadi jangan heran, satu gereja pun bolak-balik datang tidak melakukan firman Tuhan itu. Pastikan diri kita ini ranting yang benar. Karena kalau ranting yang tidak benar, dalam bacaan ini, saya lupa buka kacamata ya. Ya, kita melihat dari 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, waktu beberapa lalu kita mendengar bagaimana keselamatan itu iman plus perbuatan baik kita. Jangan salah ya, jangan tersesat ya. Jangan menganggap kalau kita sudah berlaku baik, sudah menyumbang gereja juta-jutaan, enggak usah bilang ratusan juta, enggak usah bilang 500.000, 1 juta. Saya sudah nyumbang gereja, saya sudah bikin ini itu, pasti saya masuk. Jangan, tidak. Kita terima keselamatan itu cukup ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bukan, itu anugerah. Jadi bukan karena kita ini berbuat baik, kita harus melakukan ini itu. Saya harus, ya memang orang yang sudah terima Tuhan memang harus baik karena dia mau berterima kasih. Tetapi yang di sini kan pernah kedengaran kemarin pengajaran keselamatan itu iman ditambah perbuatan baik. Iman kita kepada Yesus. Jangan salah ya Bapak Ibu Saudara, jangan tersesat dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Bapak Ibu harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Oh, aku udah tahu tuh jiwit ibu saya namanya lupa. Butini, saya nggak pernah tuh jahatin dia. Saya selalu berbuat baik sama semua orang, asal jangan saya diutik. Begitu saya diutik, kamu tambah tak cukup hati. Oh, itu juga salah, itu salah. Karena firman Tuhan bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ajaran Tuhan Yesus nggak ada yang kayak begitu ya. Kamu baik, aku lebih baik 1000 kali lebih baik. Kamu jahat, aku 100 kali lipat lebih jahat. Nggak ada. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara harus tahu ajaran yang benar. Jadi kalau yang di dalam Yakobus 2 ayat 10
Itu coba ya, Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya, kalau kita sudah berbuat semua firman Tuhan tapi kita satu membenci, wis gagal semua. Artinya nggak ada perbuatan baik kita. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa. Cuma Tuhan saja pengalipan Tuhan, keselamatan, karya keselamatan itu sudah sempurna. Nggak ada lagi yang perlu kita kerjakan. Nggak perlu Tuhan Yesus dibantu untuk menyelamatkan kita. Karyanya sempurna. Jangan menganggap. Tapi habis itu setelah itu, ya sudah kalau begitu enak dong kalau begitu. Aku tak berbuat semaunya. Jangan, tidak seperti itu. Karena kita sudah terima kebaikan Tuhan, kita membalasnya dengan apa yang Tuhan ajarkan. Gak pernah Tuhan Yesus ajarkan kejahatan, gak ada. Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi keselamatan itu murni adalah anugerah dari Allah melalui karya Tuhan Yesus yang disalibkan. Pengorbanannya di kayu salib itu lebih dari cukup. Jadi kalau kita bilang berbuat baik, itu namanya menghina karya Tuhan. Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, 15 ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi di situ ada tiga, ada Tuhan Yesus, ada Bapa, ada Tuhan Yesus, rantingnya itu adalah kita. Ada tiga ya. Nah, kalau di situ ada pokok anggur yang benar, tadi kan ada pokok anggur yang tidak benar. Pokok anggur yang benar itu tuh artinya, kalau anggur yang benar itu kan tertanam di tempat yang baik. Di situ ada bicara, ada airnya, ada mineral, ada vitamin, sehingga akar itu memberikan nutrisi naik melalui pohon, dari akar disampaikan ke seluruh ranting-ranting. Nah, yang tidak benar ini itu biasanya kamuflase. Ini tiruan, imitasi. Di sini tidak ada sumbernya, tidak ada air, tidak ada kehidupannya, dia mati. Pokok anggur yang tidak benar ini tidak ada kehidupannya. Yang ada kehidupannya hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, kok bisa orang itu masih mencari kebahagiaan pada pokok anggur yang tidak benar? Apa itu? Di situ dibicarakan sumber yang tidak benar ini, yang imitasi tadi. Di situ ada yang kebahagiaan semu ya. Itu bisa berupa HP. Aku kalau sudah punya iPhone, rasanya aku sudah memiliki seluruh dunia. Bangga banget udah pegang iPhone. Atau mungkin dia punya koleksi, entah itu koleksi sapi, kambing, babi, saya tidak tahu. Koleksinya yang mahal-mahal. Atau dia bahagia banget ketika melakukan hobinya. Wah, hobiku itu adalah, ya nggak tahu apa saja yang menjadi hobi kita. Kita mengalihkan, kita cari kebahagiaan kita. Padahal ya, seumpama kalau ditanya seorang kolektor atau wanita saja, biasanya sukanya tuh koleksi tas. Dilihatlah ya, tas udah bagus banget.
kebiasaan. Setelah itu muncul lagi, namanya mode nggak pernah berhenti, dia selalu berubah. Muncul lagi tas, wah dia rasa sedih lagi, padahal dia udah baru punya tas yang yang dia pengen. Nggak taunya ada yang baru lagi, dia kepingin lagi punya. Terus dan terus, katanya kayak ngupas bawang, terus ya. Lapisannya dikupas, ada lagi lapisan. Sama. Atau mungkin apa itu? Batu akik kali ya. Atau koleksi jam. Atau koleksi perhiasan. Nggak tahu apa yang menjadi sumber kebahagiaan semu yang kita miliki saat ini. Tanyakan pada diri masing-masing. Saya tidak tahu. Semu artinya habis itu enggak senang lagi, udah bosan. Makanya kan di dalam itu akulah air hidup, roti hidup. Kita cuma bisa dapat kepuasan di dalam Tuhan Yesus. Ketika makanya dibilang sukacitaku penuh hanya ada di dalam Yesus. Nggak pernah ada rasa sukacita yang penuh ketika kita mencari kebahagiaan di tempat lain. Mungkin hobi kita dugem. Pokoknya udah deh, senang-senang. Tapi begitu keluar, kan mabok, selesai maboknya udah sedih lagi, sepi lagi, bosen lagi, boring lagi. Gitu lagi besoknya sampai terjadi sesuatu. Tapi coba bandingkan ketika kita menemukan kasih sukacita yang di dalam Tuhan. Beda. Sukacita kita penuh. Bapak Ibu Saudara terkasih. Oh ya, uang juga ya. Uang itu biasanya sampai pekerjaan kita belani mati-matian. Loh, kok nggak ada? Iya, bagi kerja untuk mencari sesuap berlian, diplesetin kayak begitu ya. Semua yang dicari tadi dalam pokok anggur yang tidak benar itu semua hanya semu. Jadi beralihlah kepada pokok anggur yang benar kalau kita sudah menerima kebenaran. Masih di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Saya minta coba bisa berdiri, bacakan 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi ranting itu ternyata ya saya juga baru tahu kok. Ranting itu kalau dia berbuah ternyata tuh ada. Ini contoh ya, contoh ranting, terus di sini ada buah. Ada buah, nggak tahu di buah apa, kelapa atau buah apa ya. Ternyata di situ ada, nanti ada ranting lagi, ada ranting, cabang-cabang begitu. Nah, itu kalau berbuah, ini ternyata harus dibersihkan supaya apa? Akar yang waktu dia dapatkan sumber mineral, vitamin, air yang disalurkan melalui batang sampai ke ranting-ranting, itu kalau dia nggak dibersihkan, ini kecil-kecil ranting-ranting yang cabang-cabang, itu dia ngambilin vitamin-vitamin itu. Nantinya yang sampai ke sini itu cuma sedikit, ke buah itu cuma sampai sedikit. Makanya kenapa harus dibersihkan? Besok kita belajar ya, jadi petani. Ternyata ini harus dibersihkan. Supaya apa? Kalau ini dibersihkan, langsung jos ke buahnya. Buahnya bisa lebat. Ternyata seperti itu. Apa itu? Ternyata itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika hari ini diizinkan Tuhan mengalami satu proses, sadarilah harus
berlaku yang benar, berespon yang benar, supaya sedikit lagi kita berbuah. Sedikit lagi kita berbuah, asal responmu benar. Kalau Tuhan dapati kita ternyata suka nonton film porno, izinkan Tuhan bersihkan. Susahnya itu ternyata kayak gini. Mungkin kita jadi susah mengakses atau ada kesulitan. Atau diizinkan prosesnya itu. Aduh, kenapa ya dulu nih istri nih nggak kayak begini loh waktu waktu pacaran. Kenapa begitu dia menikah? Aduh, cerewet banget gitu ya. Aduh, kamu kok kayak begitu? Atau si istri bilang begini, kenapa kamu nggak seperti waktu aku pacaran ya? Kamu waktu kita pacaran, kamu nggak perlu saya suruh, tiba-tiba nongol di depan, tiba-tiba, ayo yuk jalan, ayo yuk. Aneh banget. Kita rasa jengkel, atau mungkin selain itu kita diizinkan menghalangi sama teman aja deh, rekan sepelayanan aja. Aduh, kamu tuh super duper jengkel no, super duper jengkel no. Kamu tuh kok masak enaknya sih? Kita sampai. Atau kita sedang diizinkan mengalami kesulitan secara ekonomi. Saya tidak tahu apa yang pergumulan apa masing-masing Bapak Ibu Saudara hadapi hari ini. Saya tidak tahu. Sakit penyakitkah? Mungkin diizinkan sakit supaya kita boleh belajar, oh ternyata dulu saya ini suka tidak menjaga pola hidup, habis makan langsung tidur, tidak mau gerakan badan. Akhirnya kan kalau sudah berlaku seperti itu, timbullah penyakit. Bukan karena dari Tuhan. Tuhan gak pernah kasih yang jahat. Tuhan jangan pernah bilang begini, Tuhan kenapa kau kasih aku kan sudah rajin loh ke gereja. Jangan pernah bilang itu, karena Tuhan gak pernah kasih yang jahat. Tuhan selalu kasih yang baik. Tuhan selalu kasih yang baik. Manusianya yang gak baik. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan selalu baik. Yang gak baik itu cuma manusianya. Introspeksi. Kalau hari ini kita mungkin diizinkan, itu artinya kita sedang dibersihkan. Biarlah saat-saat pembersihan itu kita cuma minta Tuhan, kuatkan aku. Terima kasih Tuhan. Banyak-banyak mengucap syukur. Banyak-banyak mengucap syukur. Padahal hati nggak kepengen ya. Sampai nangis nih. Sampai nggak bisa nangis mungkin kali ya. Nggak kepengennya marah Tuhan. Kepengennya kalau bisa tantang nih orang itu, mungkin saking emosinya. Tetapi ini nggak boleh. Mungkin kita diizinkan ditipu orang. Oh, aku tak datang ke dukun, aku dukunin kamu, aku santet kamu. Kita lampiaskan amarah kita. Biar sekalian, kalau perlu kamu pergi, aku tak ke penjara, tidak apa-apa. Yang penting aku puas, jangan. Tidak baik. Responi dengan benar semua pembersihan yang dilakukan Tuhan, yang diizinkan Tuhan. Proses itu kalau sedang terjadi itu akan menghasilkan buah. Banyak mendengar firman Tuhan supaya kita bisa merespon benar sesuai maunya Tuhan. Koreksi diri kita ya, mana yang belum sesuai dengan firman Tuhan. Mengampuni enggak? Enggak apa-apa. Kamu khotbah segitu begitu aku tak gandoli sampai mati. Gak kira aku mengampuni kamu. Gak kira aku akan memaafkan kamu sampai liang lahat. Jangan. Bapak Ibu Saudara terkasih, berilah hati ini, berilah
apa namanya, Tuhan lembutkan hatiku. Kalau kita mendengar firman Tuhan, bertobatlah, berilah dirimu bertobat. Kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Kita nggak pernah tahu detik demi detik yang akan terjadi. Kalau nanti aja pas tunggu Natalan aja aku tak bertobat. Tunggu Natalan aja deh. Aku akan lapor sama Kak Erna, aku mau dibaptis. Kalau sekarang biar tak eman-eman ini sakit hatiku. Gak kira aku mau nyopok kamu, gak kira aku mau mengampuni kamu. Jangan Bapak Saudara terkasih. Kalau firman Tuhan hari ini bicara, ampunilah, jangan keraskan hati, supaya kita boleh menghasilkan buah. Bagaimana dikatakan kalau di dalam ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Ini bukan ancaman. Ini bukan ancaman. Ini sudah ditulis dari ribuan tahun. Ini bukan ancaman Bapak Ibu Saudara. Jangan kita ada di luar Tuhan. Jangan. Bapak Ibu, saya minta dengan kasih Tuhan, tinggallah di dalam Dia. Kalau diminta mengampuni, ampunilah. Jangan berada di luar Tuhan. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu bukan ancaman, tetapi itu adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Apakah hari ini kita masih mencari kebahagiaan pada pokok anggur yang tidak benar? Tinggalkan Bapak Ibu Saudara kasih. Biar kita meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi di dalam ayat yang jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tidak ada yang dapat kita lakukan, tidak ada yang dapat kita hasilkan di luar Tuhan. Tuhan hanya minta kita berbuah. Kehadiran kita dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Ada 3. Yang pertama itu bagaimana kita dapat memiliki buah. Yang pertama tentu saja hubungan kita dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Punyakah kita saat teduh bersama Tuhan? Harus tiap hari loh ya. Karena kita makan tiap hari ya. Roh kita juga perlu makanan. Supaya apa? Kalau roh kita dikasih makanan, roh kita itu bisa kuat melawan keinginan daging. Karena roh, dibilang roh itu lemah. Right? Ya? Daging itu lemah, roh itu penurut. Kalau roh itu maunya melakukan kebenaran, tapi kalau enggak dikasih makan, bagaimana dia bisa mengalahkan kedagingan kita? Miliki hubungan dengan Tuhan, melekat saja dengan Tuhan, tinggallah di dalam aku. Gak ada kok perbuatan yang apa, yang lain-lain, gak ada. Cuma Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku, dan kamu tinggal aku di dalam. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Tinggallah pada pokok anggur, tinggallah di dalam Tuhan. Yang kedua, membaca firman Tuhan, merenungkan. Harus ya, harus. Firman itu adalah Tuhan sendiri, harus dibaca, harus direnungkan. Kalau kita tidak memberi makanan kepada roh kita, dipastikan roh kita nggak mampu melawan kedagingan kita. Yang ketiga, bersekutu dengan siapa? Oh, tadi kan sudah yang pertama. Yang ketiga, bersekutu dengan saudara seiman. Jangan menjauh, jangan menjauh. Kan kalau seumpamanya tukang sate yang di depannya Alfamart, pernah nggak lihat tuh tukang sate? Dia kalau mau matiin apinya tuh diserak-serakin. Pernah nggak ngamatin? Tujuannya apa? Biar mati kan? Kemarin kita bakar-bakar susah banget ya. Tapi waktu dia mau dibikin bara api, dikumpulin supaya apa? Dia bisa nyala, baranya nyala. Sama, saudara seiman, kalau kamu menjauh satu dengan lain nggak mau, nggak usah lah, sudahlah, nggak perlu kumpul-kumpul sama saudara seiman. Aku kumpul sama teman-teman satu geng motorku, sama RT ku aja. Nggak ada yang salah ya kita bersosial, tetapi yang terlebih penting dengan saudara seiman, di situ ada nasihat, di situ ada pertolongan, di situ ada komunitas yang membangun. Jangan lari, jangan jauhkan diri. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya akhiri di sini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh tertanam dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, saya terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, shalom. Shalom. Sudah sarapan? Sudah sarapan dulu. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar bagaimana tadi judulnya berbuah bagi kemuliaan Allah. Satu bab, satu pasal, satu perikop, satu hal yang menjadi diomong gampang, mungkin gampang kalau dikatakan, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah melakukannya? Hari ini saya kemarin sih nggak lihat judulnya, kebetulan saya minggu ini sangat amat sibuk sekali. Tapi kemarin saya share di pengurus, itu seorang hamba Tuhan yang lagi trending, lagi dipakai Tuhan. Mungkin kamu yang pengurus akan mendengar kalau melihat yang saya share. Hari ini kita belajar apakah keberadaan kita itu kita membawa dampak baik atau dampak buruk. Coba kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1. Untuk memperlengkapi hal yang disampaikan oleh hambanya tadi, luar biasa. Dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata, kita baca bersama-sama supaya kita tidak ngantuk. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Ayat 2. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak cemburu, ia tidak mengagungkan diri, dan tidak sombong, dan lain-lain. Pada saat kita melakukan sesuatu, dan saat ini kita sekarang lagi ada di era Gen Z. Kalau saya katanya baby boomers. Kalau apa yang kita katakan bukan secara verbal, tapi lewat HP, lewat chat, lewat status, kalau kita sampaikan itu membuat luka orang lain, meskipun itu hamba Tuhan sekalipun, siapapun juga, it's nothing, nggak ada gunanya. Iya, makanya dikatakan kalaupun sekalipun ini, sekalipun itu, sekalipun ini, tapi ujiannya hamba-hamba Tuhan. Setiap kita hamba Tuhan, amin. Orang akan melihat dia hamba Tuhan atau bukan. Dia singernya di GKBS enggak? Oh, itu yang suka di YouTube ya. Pertanyaannya, kita hidup di zaman yang berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu mungkin kita melakukan sesuatu, orang tidak akan mengenal. Tapi karena kita hidup di zaman sosmed, perkataan kita itu apakah tadi sesuai dengan 1 Korintus 13? Kalau tadi kita bicara tentang buah, pester yang kemarin saya sampaikan, apa yang kita sampaikan lewat mulut kita itu benih. Dan benih itu kalau kita sudah tabur, bukan hanya lewat verbal, tapi lewat chat, apakah itu baik atau buruk? Dan akhirnya apakah itu berbuah baik atau tidak? Belum lagi kemarin mungkin semua saudara, kalau yang ini sekarang ini lagi kembali lagi juga viral, kalau seorang hamba Tuhan berbuat sesuatu yang negatif, wis seluruh jagat raya goyang. Itu yang ada di Pulau Sumatera, satu kejadian. Padahal kita kemarin juga melayani, dan sebentar kita juga akan membuat ibadah penghiburan untuk ibu kabur. Ya. Tapi seandainya kemarin itu, seandainya mungkin saya marah-marah di ibadah itu, mungkin saya mempunyai pendapat saya benar, saya menyampaikan firman Tuhan, tapi kalau cara saya salah, apakah itu tidak menjadi batu sandungan? Kadang kita itu membela diri, oh saya benar. Saya tidak mengatakan yang pendeta A, B, C, D, tapi orang tua menilai, loh, kamu pendeta. Jadi masalah kita jadi batu sandungan atau tidak, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Ini bukan saya mengatakan kita mau jadi batu penjuru atau kita mau jadi batu sandungan. Dulu itu kan si A, sampai seorang pendeta, ya kita ini seorang cowok ini kadang itu kalau diujinya memang di jalan raya ya. Kemarin itu tadi di depan mobil saya itu masih rete ke kiri, jadi saya kan ke kanan, ya kan saya mau nyari, saya ke kanan, dia ikut ke kanan.
tapi dia punya diri. Saya mau marah itu ingat bilang, jangan-jangan jemaat saya. Kalau bilang jemaatnya di mana-mana ya. Kalau mungkin saya sih masih ingat, oh iya. Tapi hari ini satu renungan yang dalam, saya bilang dalam, kita tidak berbuat atau belum? Kadang kita merasa benar sendiri. Galatia, kalau mungkin buah roh sudah tahu. Sekarang apa yang dilarang? Galatia 5:19. Perbuatan daging adalah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan nafsu. Oh, kalau ini saya sudah lolos. Saya nggak lihat, tapi sudah dia. Oh, saya nggak lihat film porno. Tapi kadang ya masih ngerimpet sih. Jangan tegar. Saya tidak kecemaran, saya tidak hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ini besar. Maksud saya luas. Apakah saya mau untuk keuntungan saya sendiri? Kadang yang kita tahu pada waktu kita di mimbar, ini kita untuk mempermuliakan kita sendiri atau memuliakan nama Tuhan. Pada saat kita mempersembahkan sesuatu, ini untuk saya diberkati atau saya mau berkorban untuk Tuhan. Next. Penyembahan berhala, oh saya nggak kedukun. Sihir enggak, saya nggak main sihir-sihiran, tapi sulapan iya. Perseteruan mulai dari sini, perselisihan, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pecah. Apakah kita termasuk di dalam ini? Sulit. Tadi dikatakan satu aja kita tidak melaksanakan apa yang Tuhan maksud. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan kasihlah segenap manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita seperti ini? Saya tidak ingin di gereja kita yang cukup sederhana terjadi hal-hal yang demikian. Supaya kita tidak terjadi yang namanya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, pemecah. Tajam Bapak, Ibu sekalian. Mungkin kita juga bisa, Tuhan kalau cara gini saya nggak mampu. Tapi hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Itu mau kita, ego kita, atau maunya Tuhan? Iya. Kadang kalau pemainnya mungkin sebagai koordinator pemuda, karena menyampaikan sesuatu yang tajam, itu bukan karena benci, tapi mengasihi. Ibu gembala saya menyampaikan ini bukan karena karangan saya. That is firman Tuhan. Amin. Amin. Biarlah kita tidak ada dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala bisa macam-macam. Ya. Dikatakan pagi hari pada waktu kita begitu biar melek mata, yang kita katakan thanks God, makasih Tuhan, atau langsung itu melek mata, itu di mana? Itu di mana? Kalau hari itu mungkin kita pas sumpah, ada masalah dengan bos, dengan kawan yang mencegah, atau karena anak, atau karena apa, ujiannya seperti ini. Ayat berikutnya, kedengkian, pemabukan, pesta pora. Saya nggak termasuk itu, tapi kalau termasuk salah satu yang tadi dikatakan kita baca 2:3, terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa 2:3
Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan kita mau tidak masuk kerjaan surga. Jawab pada diri sendiri. Hari ini firman Tuhan cukup dalam. Mungkin gereja kita tidak macam berkat dan berkat, tapi saya yakin kalau kita mau melakukan firman Tuhan kita dapat berkat. Amin. Amin. Saya udah mau main musik. Saya udah mau single BRC. Mungkin kita ngomong Tuhan, saya sudah pakai begini, karakter saya begini. Tapi belajar. Karena dikatakan hamba Tuhan kita ini berdampak positif atau berdampak negatif. Pada saat kita hadir, kita berdampak positif. Kamu sudah kangen aku dan sebagainya. Kalau nggak ada lu nggak rame. Atau begitu kita datang, waduh, yang lainnya semburan. Biarlah hari ini kita berdoa bagi Tuhan. Amin. Kita ini tanah liat, Tuhan menjuna. Amin. Pada saat kita dibentuk, saya tadi tertarik dengan kata respon. Pada saat kita akan jadi sesuatu, respon kita yang menentukan. Kita mau berbuah atau buah kita kejut, masam, atau buah kita pahit, atau buah kita busuk. Oleh karena respon kita negatif. Tapi kalau kita menghadapi satu peristiwa, sebentar lagi akan juga saya sampaikan pada ibadah berikutnya, ibadah penghiburan. Respon kita apa? Iya. Saya dapat kabar baik karena tadi malam sudah mendaratlah Bapak Among, sehingga sekarang sudah ada di rumah. Pada saat peristiwa itu respon keluarga bagaimana? Mungkin Cindy tidak mengeluarkan kata-kata, tapi respon kita, Tuhan kenapa begini? Tapi Tuhan ajaib. Respon kita menentukan apa yang kita lakukan di kemudian hari. Amin. Seorang anak, responnya bagaimana terhadap orang tuamu? Jika mungkin orang tuamu berkata no, tunggu dulu. Seorang istri, seorang suami, seorang apapun juga, kami hamba Tuhan. Makanya saya suka kalau saya didoakan di hari Jumat itu. Pada waktu kami didoakan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, aduh, karena kami ini menghadapi banyak. Kita ini hidup seperti di akuarium, kita hidup sebagai surat dibaca-baca sama banyak orang. Ya, biarlah kita pujikan pujian ini. Coba ditayangkan syairnya. Itu dalam satu syairnya dikatakan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, betapa indahnya. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga aku punya Bapa. Untuk dia punya Bapa kita, Bapa di surga luar biasa, bukan Bapa di dunia yang tak pernah lupakan kita. Di tengah badai hidup, dia selalu menemaniku. Di atas gunung batu cadas, kau bawa diriku. Sungguh bangga aku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkan. Referennya apa? Kunyatakan kau Tuhan. Apakah kita berani menyanyikan pujian ini? Kunyatakan kau Tuhan di hidupku. Di setiap ucapan dan perbuatan kita berat,
tapi ini yang Tuhan kehendaki. Menyatakan bahwa Tuhan di hidupku, Tuhan selalu yang bersembah di setiap nafas. Pujian, saya panggil Bapak Ibu untuk berdiri. Kira firman Tuhan pada pagi hari membawa kita lebih belajar. Tuhan, aku merespon firman. Aku mau belajar. Memang kita tidak sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan. Roh Kudus yang menyempurnakan. Terima kasih Bapak. Memberkati hamba-Mu dan jaga firman-Mu. Ibu Dewi Butet Tuhan. Engkau tahu Tuhan keberadaannya, bagaimana keluarganya. Saat ini kami memberkati Tuhan. Biar keluarga ini menjadi keluarga yang berbuah bagi Tuhan. Orang akan melihat buahnya. Tuhan memberkati sekarang pencuri, sekarang pencuri. Diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah apapun juga, diberkatilah anak-anaknya, kata suami. Engkau berkarya lebih lanjut Tuhan. Bila hamba menjadi hamba yang rendah hati, menjadi hamba yang militan, menjadi hamba yang luar biasa. Dan juga kami semua menjadi hamba-hamba yang luar biasa. Karena Tuhan yang melayani, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat kami menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Silakan Ibu Wagia berdoa sebelum kita akan memberikan korban persembahan. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh datang, kami boleh bersama-sama menikmati nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersyukur ada yang menjadi contoh gitu, contoh teladan untuk kita semua, bahkan orang-orang di luar Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita terlalu memutuskan manusia. Jadi yang harus kita doakan, ya kita harus doakan sehingga Bapak Paulus tidak menjadi batu sandungan. Juga demikian kita berdoa untuk orang-orang kudus seperti Gembala Sidang dan juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, kita doakan mereka. Ya, khususnya juga untuk saudara-saudara seiman kita doakan ya supaya kita semua bisa menjadi contoh yang baik, bisa menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita masing-masing. Dalam Matius 7 ayat 19 sampai 20 saya bacakan, saudaraku. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tadi dikatakan oleh Tuhan, kita akan mengenal dia itu anak Tuhan yang benar apa enggak itu dari buahnya, ya kan? Tuhan mengatakan jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kata-katanya jangan sampai kata-kata yang keluar itu kata-kata yang pahit melulu, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang membuat orang itu jadi siap dan tidak senang dengan kehadiran kita.
perbuatan kita juga perbuatan yang mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, tadi dikatakan juga oleh Bapak Gembala, kita ingin hidup seperti dalam akuarium. Orang ingin melihat keindahannya saja, nggak ingin melihat kotorannya di dalam akuarium. Itu nggak senang orang dia melihat itu ikannya bisa berenang, kelihatan ekornya, mulutnya yang ini cantik gitu. Maaf, kita harus melakukan itu semua, ya, baik di dalam status, di dalam apapun, foto apa yang kita ini juga harus yang baik-baik, harus yang membuat orang itu senang, ya, membuat orang itu bahagia melihatnya. Berbagilah kebahagiaan kepada orang lain. Kadang-kadang saya juga ditegur, apa itu kamu kok apa yang di-share itu kok bukan firman Tuhan misalnya, kok yang lucu-lucu. Hanya saya ingin buat orang lain ketawa, biar itu tersenyum. Nggak harus yang persis kayak firman Tuhan itu, enggak, tapi kita lakukan yang baik, yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan. Hati-hati karena 1 Korintus 3:15 mengatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi masa muda kita, masa kita sekarang, masa lalu kita itu diingat sama orang. Jangan lupa, diingat. Kalau Tuhan tak ingat kesalahan kita, kalau Tuhan melupakan semuanya, tetapi orang-orang sekitar kita itu ingat akan apa yang kita lakukan. Kamu suka begini, alah, kamu aja kok. Nah, sudah begitu kalau manusia. Terimalah dengan mengucap syukur, lalu perbaiki. Perbuatan kita selanjutnya itu akan menentukan kehidupan kita. Jangan bikin orang lain jadi syak dan menjadi batu sandungan bagi Tuhan, ya. Puji Tuhan, seperti dari dalam api, saudara. Orang kita akan menerima akibatnya. Semua ada sebab, ada akibat. Itu kita akan terima saat ini juga. Gitu saudaraku, ya. Tapi tidak apa. Dapatkan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan pada kita. Mari kita berjalan perlahan tapi pasti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin, amin, haleluya. Saya akan ngomongkan sepanjang minggu, dan nanti sebentar kita akan berangkat 40-12, dan nanti diminta untuk di PLW ditinggal sebentar, ya. Lalu tanggal sekarang tanggal berapa? Ya, berarti hari Jumat kita akan bertemu di dalam doa malam, ya. Doa malam itu sangat penting. Seperti Bapak didoakan itu terus, ya. Jemaat-jemaat sini juga didoakan semuanya menjadi kuat, menjadi tangguh, bisa menghadapi kekatahan. Haleluya. Ya, puji Tuhan juga, puji Tuhan, pemuda-pemuda kita sudah melakukan langkah untuk memberkati sesama, ya. Tidak mikir diri kita sendiri, tapi mikirin orang lain juga. Itu berbuat baik. Tadi dikatakan yang namanya keselamatan itu apa, ya? Jadi bisa menjawab tidak, ya? Keselamatan itu bukan hanya titik-titik, tetapi titik-titik dan titik-titik yang bisa tak kasih hadiah, ya. Bali loh, ya, lupa. Makanya dicatat. Kalau saya catat. Keselamatan itu adalah iman disertai dengan perbuatan. Betul ya, Bu Dewi, ya? Iman disertai dengan perbuatan baik itu menghasilkan keselamatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kita. Kemudian juga terima kasih buat semua saja yang sudah terlibat, baik itu yang dalam memasak, di dalam menyediakan semuanya, yang sudah juga memberkati, ya. Saya lihat yang memberkati itu lucu, ganjil gitu, tapi puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya Tuhan pasti mengembalikan berlipat kali ganda. Percayalah, asalkan yang kita lakukan itu enggak, ya tadi dikatakan Pak Gembala, ngasih tapi marah, wis lah, terpaksa, enggak ada berkatnya, ya. Bahkan tadi pagi saya dengar itu yang Paulus itu katakan, maka kalau kita memberi kepada pengemis itu
enggak apa, kita sentuh enggak tangannya. Bukan nasi itu disentuh enggak tangannya, ditatap enggak matanya. Berilah dengan senyum. Ya tujuannya tidak harus menyentuh tangannya begini, ya enggak lah. Tapi berinya itu dengan sukacita. Oh Fandi kayaknya dia kasih sambil menyentuh lah. Oh iya puji itu ada yang gitu ya. Iya loh, kasih jabat tangan ya, dipandang matanya dengan penuh rasa syukur. Nanti saya mau tutup ceritanya ya. Puji Tuhan, itulah sekilas info yang kita lakukan. Saya menunggu kegiatan selanjutnya. Semoga kita maju terus selama ya. Jika saya umumkan yang berulang tahun, ya, yang berulang tahun di bulan Juli dan bulan Agustus, yang September belum ya. Jadi yang bulan Juli dan bulan Agustus yaitu Bapak Doni tanggal 12 Juli, tapi nggak ada lagi beristirahat di rumah, belum bisa jalan dengan baik. Kita terus berdoa supaya semakin dapatkan pemulihan dari Tuhan. Lalu Jojo Jonathan juga nggak hadir pagi ini, nanti diwakili saja. Bu Ismi 14 Agustus, wow, haleluya. Kita ingat loh ulang tahunnya. Lalu Ibu Butet Dewi tanggal 22 Agustus kemarin ya, Tuhan. Yosua 26 Agustus. Mari maju ke depan. Lalu Mas yang datang, Mas Andi Karismanada ulang tahun tanggal 31 Agustus. Jadi saya akan coba berdiri, kita berdoa untuk mereka ya. Kalau malah saya sudah berdoa untuk nah, kita berdoa, kita angkat tangan untuk mereka supaya semakin dipakai Tuhan. Tuhan memberkati semua yang ada di depan, yang berulang tahun di bulan. Allah nama Yesus kami memberkati anak-anak. Haleluya. Amin. Amin. Happy birthday. Kita pagi hari ini saya mau datang, kita tetap bangkit berdiri. Haleluya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace. Oh,
kami katakan Tuhan, Terima kasih. Kau begitu mengasihi kami. Amin. Luar biasa Bapa kami di surga. Terima kasih Bapa, di akhir ibadah ini Engkau Roh Kudus, Kau yang ambil alih pimpinan. Terima kasih Ya. sehingga kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh memuliakan nama Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Kami mendengar firman Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk ini firman. Kami pulang membawa berkat Tuhan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat Indonesia, berkat di Surabaya dan sekitarnya. Dijauhkan Tuhan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana Tuhan, dijauhkan dari segala kejahatan Tuhan. Biarlah orang-orang percaya Tuhan dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, selalu baik. Engkau Alfa Omega. Dimanapun kami berada, Engkau beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau berkati acara gereja, memberkati kaum muda yang kemarin sudah mengadakan acara. Kau memberkati mereka sejak masih muda Tuhan. Biarlah sifat mau memberi, peduli dengan orang lain Tuhan, Roh Kudus yang terus mengembangkan untuk anak-anak muda tempat ini. Terima kasih untuk Bapak. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan juga nanti menghibur keluarga dari almarhum Bapak Kamu. Tuhan Kau yang memberkati juga. Dimanapun kami berada, saat kami pulang Tuhan, perlindungan-Mu ada buat kami. Malaikat-Mu melindungi, menyertai di mana kami menikmati hari Minggu ini bersama keluarga kami. Berkat-Mu tercurah, berkat-Mu tercurah. Bapak-bapak yang berusaha, ibu-ibu yang bekerja, dan ibu rumah tangga, anak-anak sekolah minggu, anak-anak pemuda, remaja, dewasa, Tuhan Kau yang memberkati. Nama-Mu dipermuliakan. Kau Alfa, Kau Omega, Kau Allah, Yehova Jireh yang menyediakan segala sesuatu buat kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat Allah Bapa di surga